greeting sekali lagi. Halo, apa kabar? Saya Handoko Wikiawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mengucapkan selamat datang di episode 220 Terajum, yaitu berjudul Family Business. Perkenankan saya menggunakan PowerPoint agar supaya Anda semua bisa mendapat penjelasan yang lebih detail dari apa yang saya terangkan. Teman-teman semua, kita akan coba lihat Family Business di 220. Ya, saya buka filenya dulu. Terajum 220. Yes. Sudah tampakkah gambarnya? Oke. Nah, karena hari ini adalah hari Jumat, maka kita akan menggunakan movie. Ya. Nah, tapi saya mesti mohon maaf dulu kepada Anda. Biasanya kan movie-nya itu movie yang based on true story. Tapi kami belum mendapatkan satu materi atau satu film yang pas tentang family business yang berdasarkan true story. Oleh karena itu kita munculkan 3 film yang tidak ada tentang true story-nya, tapi yang pasti tentang family business. Ya. Yang menarik daripada 3 film ini, ya, yang menarik daripada 3 film ini adalah 3-tiganya film bukan tentang sesuatu yang baik. Jadi ternyata film tentang sesuatu yang baik itu yang based on true story agak-agak sedikit susah dimunculkan. Ya, oke, baik teman-teman semua, kita akan nonton 3 film, yaitu judulnya yang sama, Family Business. Ya, dan It Runs in the Family. Dan satu lagi, bukan satu lagi, 3 lagi ada The Godfather. Ya, Family Business, It Runs in the Family, dan The Godfather-nya 1, 2, 3, jadi 5 film kita akan bahas. Ya, tapi itu akan menjadi pengantar yang menarik. Ya, bagi Anda tentu saja ya, meskipun ini kita belajar sesuatu dari sesuatu yang mungkin kalau boleh dibilang 3-tiganya nggak ada yang bagus. Ya. Baik, kita bahas saja ya teman-teman semua. 3-tiganya nggak ada yang bagus, tapi kalau di dalam ketidakbagusan pun juga ada yang namanya pelajaran daripadanya. Baik, teman-teman semua, ya, family business itu apa sih? Family business adalah sebuah perusahaan atau sebuah grup perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Jadi biasanya kalau masih di generasi pertama ya masih satu keluarga ya. Kalau sudah di generasi kedua, ketiga sudah menjadi berkembang menjadi banyak sekali. Ya. Kita akan coba lihat, kita akan lihat beberapa film tentang family business ini, teman-teman semua. Seperti biasa kita berikan kepada Anda iklannya. Jadi materi ini akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Silakan diakses dari sana. Tidak bisa besok ya, baru bisa diakses hari Selasa. Ya, baru bisa diakses hari Selasa. Nah, teman-teman semua, please do subscribe, ya, subscribe Handoko Maestro, ya, kasih jempol atau like, tulis komen, sharingkan kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan lupa pencet bell. Teman-teman semua, udah nonton belum film ini, It Runs in the Family? Ya. Film ini dirilis tahun 2003 ya, 18 tahun yang lalu, film komedi drama. Ya, film komedi drama. Yang menarik ini yang main itu ya ada bapak dan anak ya, ada Michael Douglas dan ada Kirk saya selalu susah lah kalau Kirk Douglas ya, dan ada lagi namanya Eddie Grunberg ya, Rory Culkin. Ya, nah, teman-teman semua, Kirk Douglas ini susah disebutinya. Ya. Film ini bercerita tentang satu keluarga sukses di New York City, yaitu keluarga si Grunberg. Ya, tapi setiap keluarga itu memiliki masalahnya sendiri. Ya, di dalam family business pun juga begitu. Ya, selalu memiliki masalahnya sendiri. Ya, Michelle Grunberg mempunyai masalah dengan kesehatannya akibat stroke. Ya, terus kemudian putranya Alex yang dimainkan oleh si Michael Douglas bekerja sebagai pengacara di firma yang didirikan ayahnya, tapi dia tidak tahu kegunaan pekerjaannya dan tempatnya dalam keluarga. Wah, serem juga ya. Jadi itu yang menarik. Putranya Alex ya tidak kuliah dengan serius dan dia tersesat karena dia menggunakan narkoba. Putra bungsunya Ellie berusia 11 tahun, sangat cerdas tapi canggung bersosialisasi
dan memasuki masa pra-remaja yang sulit. Ya, Rebecca, istri Alex, mengetahui suaminya telah berselingkuh. Jadi masalahnya menjadi ribet. Ya, nah ini yang terjadi. Jadi karena seperti Anda tahu ini adalah drama komedi, maka Anda juga tahu bahwa itulah yang terjadi, teman-teman semua, bahwa ada pelajaran yang penting daripada film ini adalah bahwa kadang orang melihat satu sisi dari luar, tapi orang tidak melihat sisi di dalamnya, bahwa bisa jadi di dalamnya banyak masalah. Sama juga dengan film ini, ya ada yang sakit, ada yang dia nggak tahu mesti ngapain, ya ada yang bermasalah karena narkoba, medis. Waktu saya nonton dulu ya oke-oke aja. Apa namanya, judulnya adalah It Runs in the Family. Ya, tapi tidak harus begitu ya teman-teman semua. Ini hanya sekedar buat ilustrasi. Film yang lain judulnya adalah Family Business. Ya. Yang menarik kalau tadi itu masih ada bapak dan anak gitu ya, dan Michael Douglas dengan ayahnya, ini nggak ada. Ya karena tidak semuanya orang punya sekeluarga yang dengan orang tuanya atau dengan anaknya itu terus kemudian punya sama-sama main film ya. Nah, filmnya ini tahun 89, mungkin agak sedikit lebih tua ya. Sean Connery bermain sebagai Jesse McMullen, ya, Dustin Hoffman bermain sebagai Vito McMullen, dan Matthew Broderick bermain sebagai Adam McMullen. Saya pas nonton film ini juga nggak melihat nih wajahnya mirip gitu ya, padahal mereka keluarga McMullen semua gitu ya. Ceritanya apa? Menceritakan sebuah satu keluarga dengan 3 generasi yang semuanya terlibat kejahatan. Teman-teman semua bisnis tapi tidak harus terkait dengan kesehatan ya. Ini kebetulan tadi saya sudah ungkapkan di awal bahwa yang menarik itu adalah pada saat ada kejahatan di sana gitu ya. Untuk difilmkan tentu saja bukan menarik. Connery, sang kakek, mempunyai catatan kejahatan yang panjang. Connery, Hoffman, putra Connery, dan Broderick, putra Hoffman. Ya. 3 orang ini bersekongkol melakukan satu kejahatan besar. Yang menarik adalah apa? Keluarga ini bersekongkol untuk melakukan sebuah kejahatan besar. Berarti memang benar-benar keluarga jahat, ya. Jadi ya, tapi balik lagi teman-teman semua bahwa ini film, ya, dan memang kami kesulitan untuk mencari film family true story yang bercerita tentang family business. Ya, kalaupun ada masih tidak di sisi family-nya yang ditunjukkan. Nah, film selanjutnya ini salah satu film yang saya sangat suka, yaitu sequel daripada The Godfather. Ya, yang menarik daripada sequel ini itu sudah dirancang untuk berhenti di 3 ya, karena nanti kita akan lihat citranya ya. Nah, film Godfathers ini kapan sih dirilisnya? Tahun 72. Waktu itu saya juga masih kecil ya, tapi sudah dengar tentang itu, dan kemudian orang membicarakan tentang Marlon Brando ya yang bermain sebagai Don Vito Corleone ya. Jadi ini dibicarakan orang pada masanya ya. Kalau 72 berarti saya masih umurnya adalah 8 tahun, masih kelas 2 SD ya, masih kelas 2 SD. Tapi kemudian saya punya filmnya, ya punya CD-nya, VCD-nya juga ya, untuk kemudian ditonton ya. Yang saya nggak suka daripada film ini adalah masih coklat-coklat begitu ya. Oke, film kriminal berdasarkan novel karya Mario Puzo yang berjudul sama. Jadi saya itu jarang baca novel ya, tetapi novel Godfather itu saya baca. Menarik ya, saya paksain untuk baca Mario Puzo karyanya The Godfather. Cerita tentang keluarga mafia Corleone. Ya. Ada Marlon Brando ya, aktor yang sangat luar biasa, bermain sebagai Vito Corleone, dan anaknya Pacino ya yang bermain sebagai Michael Corleone. Dan ada James Caan yang bermain sebagai Sonny Corleone. Ya. Kita akan coba lihat lagi ya ceritanya. Kita akan lihat ya, film ini kenapa terus kemudian jadi pembicaraan orang, baik lagi sekali lagi. Ya, pada saat sesuatu kejahatan dimunculkan, tetapi di dalamnya itu ada sesuatu pasti yang bisa dipelajari. Jadi kita jangan terus kemudian kenapa sih belajar tentang kejahatan? Ya, karena kita selalu bisa belajar sesuatu dari apapun juga.
Nah, kalau perlu kita belajar suatu pelajaran yang tentang jahat itu seperti apa dari orang lain, nggak perlu jalanin sendiri. Ya. Memenangkan film terbaik penghargaan Oscar di tahun 1972, ya, dengan permainannya sangat luar biasa. Penilaian tertinggi kedua di IMDb dengan perolehan rating 92,10. Jadi ini boleh dibilang IMDb itu adalah sebuah situs ya internet movie database ya yang terus memonitor film-film yang ada, dan itu perolehannya ratingnya tinggi sekali. Ya, dibuat sequel tentu aja sebetulnya nggak ada Godfather 1, adanya Godfather doang. Ya, tersebut kan ada Godfather 2 dan ada Godfather 3 dan terakhir. Ya. Ceritanya di Godfather 1, Don Vito Corleone merupakan pimpinan kelompok mafia paling berpengaruh, mempunyai julukan The Godfather. Ya. Serem. Ya. The Godfather sukses menjalankan bisnis gelapnya di bidang prostitusi, narkoba, perjudian, dan lain-lainnya. Ya. Kalau secara umum ya, kalau sudah masuk ke ini adalah ya tadi itu prostitusi, narkoba, dan perjudian itu sebagai biasanya untuk usaha-usaha yang high risk, high gain gitu ya. The Godfather si Don Corleone ini ditembak oleh salah satu kliennya, tidak terima karena kerjasamanya ditolak. Yaitu namanya Saluzzo, seorang keluarga dari Tattaglia, masih keluarga Italia juga. Ya, tembakan ini tidak membuat dia meninggal, namun dia harus dirawat dalam waktu yang cukup lama. Ya, untuk meneruskan bisnisnya, ia menunjuk anak pertamanya Sonny. Jadi Sonny ini adalah kakaknya daripada Michael. Ya, namun di tangan Sonny bisnisnya terancam hancur. Nah, sebetulnya teman-teman semua pada saat kita melihat ya nonton film ini, kan film keluarga ini, biasanya itu keluarga itu menurunkan, ya, jadi dari bapak turunkan ke anak pertama, seperti kayak kerajaan gitu ya kan. Tapi karena Sony-nya ini, kalau kita nonton filmnya dengan cermat, dengan teliti, Sony ini memiliki kemampuan manajemen yang tidak baik, maka balik lagi. Bahwa kejahatan pun harus dimanage dengan baik. Kalau kejahatan tidak dimanage dengan baik, maka dia akan menimbulkan masalah. Ya, ini yang terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa organisasi kejahatan itu tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Ya, yang tidak baik adalah missionnya, visionnya. Ya, kalau strateginya segala macam, mestinya ya baik juga. Kalau enggak, dia tidak akan jadi organisasi yang berantakan. Dari situ kita akan belajar. Jadi jangan terus kemudian a priori dengan kalau kita sesuatu yang jahat, terus kemudian kita nggak bisa pelajarin. Tapi kita bisa pelajari juga. Ya, anak keduanya, Michael, punya usul untuk membunuh Saluzzo, dan rencana itu ternyata berhasil. Ya, dan kemudian namun karena perbuatannya ini Michael menjadi incaran pembunuhan dan harus melarikan diri sementara ke Italia. Kabur dia si Michael Corleone ini. Ya. Michael Corleone-nya kabur karena dia membalas dendam ya, karena Saluzzo-nya itu dibunuh. Ya, ini kan keluarga daripada imigran Italia yang ada di Amerika. Konflik semakin memanas, perang saudara, perang antara keluarga mafia Corleone dan Tattaglia pun tidak terhindarkan. Ya, ini benar-benar sadis lah ya, karena memang begitulah kehidupan di sana. Oke, jadi perang antara Tattaglia dan Corleone ini membuat jadi akhirnya keluar. Jadi karena dia mendapatkan medali Piala Oscar, maka akhirnya dia bisa muncul pada 2. Ya. Kalau saya pribadi, tapi tentu saja tidak bisa menyamaratakan. Ya, saya pribadi merasa bahwa oke, Godfather 1 itu bagus. Ya, tapi Godfather 2 bisa munculkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Godfather 3 ya. Nah, kalau kita bicara sequel, itu ada juga sequel tentang Kung Fu Panda. Kung Fu Panda bagus banget. Kung Fu Panda 2 kurang, Kung Fu Panda 3 agak mendingan ya. Tetapi tidak bisa sebagus tetap yang pertama. Ini yang keduanya menurut saya itu lebih bagus dibanding yang pertama. Dirilis tahun 74, 2 tahun kemudian ya, seri kedua dari The Godfather 1. Yang main adalah Al Pacino sebagai Michael Corleone, yang ada Robert Duvall, ada Diane Keaton, ya, dan ada Robert De Niro sebagai Vito Corleone. Nah, sudah diganti ini. Itu kalau Don Vito Corleone-nya diganti oleh Robert De Niro. Ya, oke. Nah, membawakan 2 kisah yang berbeda latar dan waktu. Yang pertama bercerita sukses
dengan bisnis minyak zaitunnya. Ya. Yang kedua adalah kelanjutan dari sequel pertamanya, di mana Michael Corleone mulai merintis bisnisnya, mulai memimpin si mafianya. Ya, nah, teman-teman semua, terus kemudian, nah ini kalau Anda suka, ini filmnya bisa didapat di banyak tempat, ya, nontonlah. Karena prinsip dasarnya adalah apa? Di dalam film ini itu film Barat, ya, itu dibikin dengan teknik yang bagus, dibikin dengan dasar pemikiran yang bagus. Lepas dari masalah itu film kejahatan pun, ya, ada banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Teman-teman semua, Godfather 3, ya, saya pribadi nggak begitu, ya, tetapi bukan berarti terus kemudian nggak bagus, ya. Dirilis tahun 90, jadi ini agak sedikit lompat, ya, agak sedikit lompat. Apa namanya? Mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada banyak analisa sebetulnya, ya, tapi saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Kalau kita melihat dari 72, 74, atau baru 90 dimunculkan. Ada Al Pacino, ya, sebagai Michael Corleone, ada Andy Garcia, ya, sebagai Vincent Corleone, ada Diana Keaton masih main lagi sebagai Kay Adams Corleone, ya, menceritakan tentang masa-masa akhir Michael Corleone. Jadi ini masa akhir, ya, Michael Corleone yang berusaha berinvestasi dengan dana yang sudah dia kumpulkan. Ya, ini ceritanya menjadi agak berbeda. Tapi ada yang menarik adalah apa? Orang-orang selalu bilang bahwa, nah ini nanti kita bicara soal family business, ya, bahwa orang-orang selalu bilang bahwa ada generasi pertama yang membangun, ada generasi kedua yang menikmati, dan kemudian ada generasi ketiga yang menghancurkan, katanya begitu. Nah, nanti apa namanya ini yang terjadi di lapangan, ya. Terus kemudian Michael Corleone juga mengakui dosa yang telah dia perbuat, termasuk ketika membunuh kakaknya. Bahkan kakaknya sendiri pun dibunuh oleh dia. Nah, teman-teman semua, ada 5 pelajaran yang terkait dengan family business. Tapi saya tidak mengajari Anda untuk berbuat kejahatan dengan memaparkan film-film yang terkait dengan bisnis, family business, karena memang kami belum mendapatkan. Di hasil research itu nggak ada yang film family business yang menceritakan sesuatu yang baik itu benar-benar belum ketemu. Ya, kalau Anda menemukan, tentu saja dengan senang hati kami akan membangun mendevelopnya sebagai materi. Ya. Majalah Forbes itu cerita tentang 5C of family business. Kita coba lihat, ya, family business. Pertama kali, ya, di setiap family business itu berpikir tentang continuity, ya, atau mungkin bahasa lainnya adalah sustainability. Berinvestasi untuk jangka panjang, pendiri atau pewaris berikutnya memberikan 3 dekade ke depan untuk memastikan kelangsungan bisnis agar mendapat dukungan anak dan cucunya. Ya, ini yang menarik, continuity, ya. Tapi banyak, seperti yang kita tahu, banyak orang-orang itu adalah yang dikumpulkan adalah uang, harta. Padahal kita tahu bahwa masalahnya adalah kadang-kadang setelah lintas generasi itu harta tadi yang menjadi masalah. Ya, harusnya dikumpulkan adalah apa? Yang ditumbuhkan adalah manusia-manusia yang capable, yang memang menguasai tentang bisnis dan juga family business. Nah, itu continuity. Dan berikutnya lagi adalah apa? Community. Nilai kekeluargaan yang sangat erat. Ya, namanya juga family, pasti nilai kekeluargaannya sangat erat. Saat perusahaan berkembang, nilai dan tujuan bersama ditanamkan pada semua karyawan yang bergabung. Jadi kalau tadi saya cerita tentang bagaimana saya 4 hari bicara tentang rejuvenating corporate cultures, ya ini values-nya ada di dalam keluarga itu. Ya, orang lain yang mau masuk harus mengikuti values keluarga itu. Tapi kalau Anda bikin perusahaan yang tidak seperti itu, maka Anda harus bikin values-nya. Jadi nggak bisa terus kemudian values-nya siapa yang nggak jelas. Ya, itu community. Nomor 3 bicara soal apa? Connections. Para pendiri berinvestasi pada waktu dan koneksi dengan klien, suppliers, customers tentu saja, ya. Kalau kita melihat di dalam film Godfather itu, ya dia harus berinvestasi kepada customers-nya dia agar supaya selalu setia, ya. Dan hubungan yang kuat ini berlanjut menimbulkan yang namanya loyalitas. Nah, ini di dalam family business, ya. Kalau Anda perusahaan yang bukan family, ya loyalitas mesti dibentuk dengan cara yang khas juga.
ada komen atau komando karena perusahaan keluarga mendirikan operasi sendiri sehingga tentu saja secara bekerja dia lebih gesit ya, dapat membuat keputusan dengan lebih cepat gitu kan, karena juga termasuk nilai-nilai keluarganya satu dengan lainnya saling tahu ya. Komunikasi bisa lebih jujur, tidak terbebani. Tetapi juga ada situasi lain di belakang itu, kadang-kadang justru karena keluarga menjadi kendala. Karena yang terkait dengan komen lagi, ide dapat didiskusikan setiap saat. Ya, ini yang dikatakan di dalam artikel itu ya. Ide dapat didiskusikan saat sarapan, rencana dapat dibuat saat makan siang, dan pengembangan dapat ditindaklanjuti saat makan malam. Kenapa? Karena mereka ada di dalam family business. Ya. Dulu waktu ayah saya punya usaha, dan kemudian kami masih kecil-kecil, ya pagi-pagi makan pagi bersama ayah, ngomongin soal bisnis. Siang-siang makan bareng sama ayah lagi, ngomongin soal bisnis. Malam-malam ngomong sama ayah lagi, ngomongin soal bisnis. Jadi nah itulah kehidupannya. Ya, jadi pagi, siang, malam sama seperti ini. Oke, dan nomor 5 adalah bicara soal conservativeness. Selain keunggulan 4C-nya pada konsepnya Creighton dan Miller, muncul penelitian baru C kelima yaitu namanya conservativeness. Membuat neraca yang kurang berpengaruh, sebuah fakta yang membantu melindungi mereka selama masa krisis keuangan. Jadi, of being konservatif itu menjadi penting. Ya, untuk of being konservatif itu menjadi penting. Jadi, tadi saya sempat cerita tentang ayah saya gitu ya, yang sangat konservatif. Ya, dia punya bisnis katakanlah penghasilannya 10 gitu ya. Dia kalau menerapkan 3, bisa nyari, bisa pakai, dan bisa nyimpan. Nah, untuk yang bisa pakai ini, ayah saya termasuk yang sangat konservatif, yang memakai dengan amat sangat hemat sekali. Ya. Nah, itu yang tidak diturunkan kepada saya ya. Ya, ayah saya sangat hemat sekali, dia itu sangat konservatif sekali. Ya, dia merasa misalnya katakanlah, kenapa sih mesti punya mobil sendiri yang pertama kali ada ada modal yang harus dikeluarkan, kedua harganya selalu menurun, ya terus kemudian dipakein cuma sekali-sekali gitu kan. Oleh karena itu ayah saya lebih suka nyewa dibanding punya mobil sendiri ya. Dia tahu fungsinya mobil, tapi kenapa mesti ini sewa aja beres sudah ya. Itu yang terjadi saking konservatifnya. Dan dia melakukan banyak hal-hal yang konservatif, lain kali kita akan bahas gitu ya. Dan mampu mengurangi leverage lebih cepat setelah masa yang krisis. Teman-teman semua, materi ini akan nanti dipostingkan di Handoko Maestro, ya, karena kanalnya adalah kanal edukasi. Ya, jangan lupa subscribe ya. Selain itu subscribe juga sekalian Maestro Channels. Kenapa subscribe Maestro Channels? Karena Anda bisa mendapatkan materi-materi yang sifatnya inspirasi. Terus jangan lupa nyalakan lonceng. Kita akan diingatkan apabila ada materi baru yang diupload. Teman-teman semua, secara umum materi kita itu habis sampai di sini ya. Tetapi saya mau cerita sedikit karena besok saya mau bicara di acara sejam bersama Handoko Wijnyawargo. Bintang tamunya adalah Bapak Yohanes Wijaya ya. Topiknya adalah seberapa sulit mengelola jaringan hotel Santika di tengah badai corona. Wow, serem ya, serem. Kenapa? Bisnis perhotelan ini adalah bisnis yang terdampak, yang sangat terdampak. Tapi yang menarik adalah bahwa Santika Group itu eksis. Teman-teman semua kita akan coba lihat bahwa, nah karena kaitannya dengan family business, maka saya akan cerita siapa pemilik daripada Santika Group ini ya. Pemiliknya adalah kelompok Kompas Gramedia, didirikan tahun 63. Ya. Kalau 63, 37, tambah 21, 58 tahun ya. Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang media massa awalnya. Didirikan oleh Pak PK Oyong dan Pak Yakob Utama. Berawal dari konon dari majalah Intisari. Ya. Terus majalah Intisari itu majalah yang my favorite dari kecil ya. Saya punya tiap bulan saya tunggu dan setiap kali datang langsung habis. Ya. Nah, kalau kita melihat anak perusahaannya di bidang toko buku, ya, percetakan, penerbitan, radio, lembaga pendidikan, tentara budaya, ya, penyelenggara acara atau event organizer, termasuk juga ruang-ruang semuanya, stasiun televisi, ada Kompas TV, dulu ada TV 7, ya, dan ada hotel. Nah, ini kita membahas besok adalah hotel.
Ya, kelompok Santika itu punya 112 hotel. Ya, ada yang bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Jadi oke, jadi ada Amars Hotel, ya, ada Kampi Hotel, ada Santika Premier. Sorry, ini ada kesalahan, harusnya bintang 4 ini. Ya, ada Santika Premiernya bintang 4 ya, bukan bintang 3. Terus kemudian ada yang namanya Villas. Ya, Villas itu di atas bintang 5, ya, tetapi di atas bintang 5 dan nggak ada bintangnya malahan, ya. Jadi ada 112, ada 5.000 lebih karyawan, ya. Nah, besok yang akan hadir adalah Pak Yohanes Wijaya, Presiden Direktur daripada Santika Group. Judulnya tadi saya sudah sebutkan. Jika Anda ingin ikut, silakan ikut ya, jam 2 sampai dengan jam 3 lewat YouTube, dan 2 sampai dengan jam 3. Teman-teman semua, jam 2 sampai jam 3. Nah, setelah itu Anda bisa ikut after session-nya. Dimana di dalam after session tadi, Anda bisa berinteraksi langsung dengan Pak Yohanes. Ya, ini besok jam 2, Sabtu 28 Agustus jam 2 sampai dengan jam 3 ya. Nanti kita juga akan tanya tentang family business karena bagaimanapun juga pemiliknya adalah family ya. Paling enggak 2 family besar yaitu keluarga utama dan keluarga Oyong. Teman-teman semua tentu ya. Kita akan lanjutkan. Nah, masih terkait dengan family business, saya juga akan ada seminar yang pembicaranya sangat banyak dan sangat menarik ya. Gambar saya ada di sana, kok nggak ada ya, kami menjadi arrangers-nya ya. Jadi arrangers-nya, jadi tidak semuanya saya bicara, tidak semuanya saya jadi host, kadang saya menjadi arrangers-nya ya. Teman-teman semua, kita lihat family business webinar ya, tanggalnya berapa sih? Tanggal 2 September ya, tanggal 2 September ya. Tanggal 2 September itu masih lama ya, masih hari Kamis jadi 5 hari ke depan ya. Tanggal Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari lagi. Tapi kalau Anda mau, silahkan kosongkan jadwal. Ya, jamnya sendiri jam 9 sampai 11.30 pagi ini. Kenapa kok demikian panjang? Karena narasumbernya itu ada 5 ya. Iya, jadi siapa aja yang akan ini kita akan coba bahas ya. Family Business Webinar judulnya adalah Large Family Business and Beyond. Jadi akan dibahas adalah family business di kelas yang besar, bukan yang kelas kecil, ya. Dan apa yang terjadi setelah itu. Kamis 2 September 2021 jam 9 sampai 11.30 WIB. Teman-teman semua, kami sebagai arrangersnya Maestro Digital Services bekerja sama dengan apa? Presiden University, ya, akan hadir juga nanti bosnya Pak SD Darmono dan juga Dr. Anton Wahidin Wijaya. Ya, ada Universitas Tarumanegara ya, dan juga Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Universitas Ciputra yang terkait dengan entrepreneurship-nya, dan ada Universitas Pelita Harapan. Narasumbernya siapa aja? Ada sebagai keynote speakers atau opening remarks-nya adalah Dr. Setiono Juandi Darmono atau orang lebih kenalnya sebagai SD Darmono. Ya, ada juga Dr. Hadi Cahyadi, ada juga Dr. Insinyur Antonius Tanan, ada lagi Dr. Winanto Wiryo Maratani, ada Dr. Yakob Donatan, ya, moderator nanti adalah Dr. Anton Wahidin Wijaya. Teman-teman semua, bagi Anda yang tertarik terkait dengan family business, ini cakep, ya. Jadi saya nggak punya family owner. Kalau Anda punya klien dekat dengan family, Anda bisa belajar banyak dari sini. Ya, kita akan coba lihat. Beliau ini Pak SD Darmono adalah pendiri dan chairman Jababeka Group. Ya, Jababeka kita tahu kompleks industri dan housing, punya university, punya pembangkit listrik dan sebagainya. Pak Darmono. Ya. Ada Hadi Cahyadi, adalah founder dan managing partner dari Hellas Capital Asia. Ya, dia ini dosen juga di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Ya, dan baru jadi doktor di bidang family business. Terus kemudian ada lagi Dr. Insinyur Antonius Tanan, ini orang kepercayaannya Bapak Insinyur Ciputra masa hidupnya, adalah educational advisor. Ya.
Independent Commissioner untuk Ciputra Development dan Metro Data Elektronik (TDK), yaitu Pak Antonius Tanan. Ya, teman-teman semua, ada juga Dr. Winanto Wiryo Martani SH. Ini seorang notaris akademisi. Ya, beliau ini menguasai sekali tentang ajaran-ajaran Konfusianisme, ya, dikaitkannya dengan bisnis. Jadi nanti dia akan bicara tentang itu, ya. Jadi Dr. Winanto, dan ada Dr. Jacob Donalton, ya, adalah asisten profesor di Universitas Pelita Harapan UPH, editor for Milestone Journal of Strategic Management. Ya, teman-teman semua, dan sementara akan jadi hostnya adalah Dr. Anton Wahidin Wijaya, Ketua Program Studi Magister Manajemen dan Teknologi dari Presiden University. Teman-teman semua, itu dari saya. Terima kasih banget Anda sudah mendengarkan. Ya, jadi malam hari ini saya bicara tentang family business. Ya, saya juga akan bicara tentang family business besok, tapi dari sisi eksekutifnya, yaitu hadirnya Bapak Yohanes Wijaya. Dan nanti hari Kamis, bagi Anda yang tertarik dengan family business, datanglah, hadirlah, ikutinlah, ya, programnya, yaitu Large Family Business and Beyond. Ya, ada 5 pembicara yang luar biasa, mestinya akan sangat bermanfaat buat Anda. Sekali lagi, saya Handoko Wargo. Hari ini adalah episode 220 daripada Serajum Live, yang sebuah program Corporate Social Responsibility dari Maestro Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bersama. Saya mohon pamit, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya.